Oke, kita lanjutkan guys. Sekarang ini saya perlihatkan bagaimana implementasi dari kasus research problem tadi. Jadi di sini Anda diminta untuk memasukkan kombinasi air yang dicari di ember 4 liter dan 3 liter. Maka misalnya kita inginkan ember 4 liternya terisi 4 liter, ember 3 liternya kosong. Kemudian kita enter, dia akan melakukan pencarian. 0040, langsung dia mengisi penuh ember 4 liter dan terisilah ember 4 liter. Ya sudah, berarti sudah sesuai. Nah, sekarang kita coba lagi. Ya, ini tekan angka 1. Kemudian kita ingin misalnya ember 4 liternya kosong, ember 3 liternya terisi 3. Nah, di sini Anda lihat langkahnya, mengisi penuh ember 4 liter 4,0, mengisi ember 3 liter 4,3, kosongkan ember 4 liter 0,3. Nah, sehingga ditemukan jalannya 1, 2, 3. Jadi aturan 1, aturan 2, aturan 3. Kita coba lagi. Sekarang kombinasi misalnya di sini ember 3 liternya terisi 1 liter. Ember 4 liternya terisi 0 liter. Gitu ya. Jadi 4 liternya terisi 0, ember 3 liternya terisi 1. Kita enter. Nah, agak panjang makanya ya, karena dia nanti harus mencari. Maka di sini Anda lihat mengisi penuh ember 4 liter, mengisi penuh ember 3 liter, ya kosongan ember 4 liter, berarti kan ini 4,0. Kemudian mengisi penuh berarti 4,3. Ini masih 4 liter 3 liter. Kemudian kosongkan ember 3 liter. Nah, di sini kosongkan ember 3 liter, otomatis ini 0, ini 3, ya. Kemudian tuangkan seluruh air dari ember 3 liter ke ember 4 liter. Ya. Maaf ini belum di-update ya, ini harusnya ember ya, ember 3 liter ke 4 liter. Maka yang 3 liter ini berpindah ke sini, kan seluruhnya. Maka ini jadi 3, ini jadi 0, ini habis ya, karena seluruhnya. Mengisi penuh ember 3 liter. Nah, berarti ini terisi 3 liter ini berarti 3,3. Tuangkan air dari 3 liter ke ember 4 liter sampai ember 4 liter penuh. Nah, ini tuangkan ini ke sini. Otomatis ini berkurang seliter kan ya. Ini kan 4 liter. Berarti ini terisi penuh, ini 2 liter. Kosongkan ember 4 liter. Nah, dapat 0,2. Kemudian tuangkan seluruh air dari ember 3 liter ke 4 liter. Nah, artinya 2 ini pindah 2,0. Mengisi penuh ember 3 liter. Nah, berarti dapat 2,3. Tuangkan air dari ember 3 liter ke ember 4 liter sampai ember 4 liternya penuh. Nah, ini kita tuangkan semua. Ini 4 penuh berarti 4. Ini tersisa 1 kan ya. Ini kan 2 tadi. Kan ember 4 liter berarti ada kosong 2 liter ya. Maka ini tersisa berarti ini 3 kurangi 2 berarti ini 1. Kosongkan ember 4 liter. Nah, berarti 0,1. Nah, udah dapat nih. Ini 7 ini. Nah, cara langkahnya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Sekarang ember 3 liternya terisi 2. Ember 4 liternya kosong. Nah, gini, 0,2. Nah, dia menemukan langkahnya di sini. Mengisi penuh ember 4 liter, mengisi ember 3 liter, kosongkan ember 4 liter, ya. Kemudian tuangkan seluruh air dari ember 4 liter ke 4 liter seperti ini, mengisi penuh ember 3 liter. Nomor 3, tuangkan air dari 3 liter ke 4 liter sampai 4 liternya penuh 4,2. Kosongkan ember 4 liter 0,2. Nah, udah dapat nih. Jadi ditujukan ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi dengan program ini Anda bisa mencoba nanti ya. Ini saya share nanti file scriptnya ya, yang Anda coba bisa pelajari. Ya, nah sekarang kita coba 1,1 ember 4 liternya 1, ember 3 liternya 1. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jawabannya ternyata tidak ada jalan untuk mencapai 1,1. Nah, tadi kan ini kita kembali jadi pembahasan AI ya, bahwa AI itu berbeda tujuannya adalah 1,1. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah Anda mencoba kombinasi menuangkan air 3 liter 4 liter bagaimanapun, Anda tidak akan bisa mendapatkan 1 dan 1. Itu tidak akan bisa didapatkan dengan mengandalkan 2 ember 3 liter dan 4 liter. Ya, artinya seperti itu. Jadi artinya ini adalah seperti di sini adalah ini sebagai contoh bahwa
dia akan melakukan pencarian untuk bisa mencapai yang dituju. Tapi kalau memang dia sudah mencapai segala cara dan tidak ada, maka dia akan mengalahkan. Jadi tidak akan dia terus melakukan looping terus menerus, padahal sebenarnya tidak pernah ditemukan. Nah itu jadi kalau tujuannya adalah memang tidak ada jawaban, ya dia akan mengatakan tidak ada jawaban. Tapi kalau dia ada jawaban, ya seperti contoh sebelumnya di atas ini, maka dia akan bisa menemukan jawaban tersebut. Nah itulah prinsip dari suatu algoritma AI yang nanti perlu Anda susun bahwa prinsipnya adalah kita di sini membuat satu algoritma bahwa algoritma yang kita buat tidak mengarahkan bagaimana mencapai tujuan. Ya, jadi selama ini kan misalnya kalau Anda menghitung luas, ya Anda beritahu tuh menghitung luas ya prosesnya ini. Nah, di sini untuk mencapai outputnya kita tidak pernah memberitahukan prosesnya ya di dalam program yang kita buat. Tapi dia mencoba mencari sendiri dari aturan-aturan yang sudah kita buat ya, aturan-aturan yang sudah kita bahas di pembahasan di video-video sebelumnya. Jadi coba kita lihat sekarang, perhatikan bagaimana dari script programnya di sini. Ya. Ini kita keluar dari sini, dari simbol. Nah ini ya kita lihat. Ya ini kita susun dengan bahasa C. Ya makanya itu tampilannya sangat dengan tampilan berbasis teks. Di sini kita buat aksinya, jadi mengisi penuh ember 4 liter. Nah ini tadi kalau tadi ini harusnya ini ember ya, ini harusnya ember. Ya, jadi ini rule yang kita buat ya, dibuat di sini. Jadi rule yang kita buat bahwa Anda bisa melakukan langkah ini kalau Anda punya dua ember yang ukuran 4 liter dan 3 liter. Langkah-langkah ini yang bisa Anda lakukan. Ini kita simpan. Oke, nah, kemudian di sini ya ini ininya ya, mendata apa saja prosesnya ya. Jadi prosesnya ada 8. Ya, ada 8 rule yang bisa, 8 langkah yang Anda bisa lakukan dengan kombinasi 2 ember tersebut. Nah, dari tiap langkah ini tentunya nanti masih ada suatu disebut namanya aturan-aturannya, mengisi penuh ember 4 liter. Nah, seperti itu sudah kita bahas ya. Nah, di sini untuk rule-nya ini saya buat dalam satu subprogram untuk rule-nya. Oke, kita lihat langsung ke sini. Nah, jika E4 kurang dari baris min 1. Nah, E4 ini adalah E4L adalah sebagai X ya, nilai X ya, nilai X. Nah, nilai X-nya ini berapa? Kita lihat di atas. Oh, sebentar. Nilai X-nya nah, di sini ya, tergantung parameter yang dikirim ya. Parameter yang dikirim. Nah, di sini ya, di sini tergantung parameter yang dikirim ya, rule ember. Nah, ini kondisi awal nih 00, berarti ini 00. Terus kondisi baris kolom ke knowledge system. Nah, ini ya, ini knowledge system ya, knowledge system yang di sini ya, garis kolom knowledge system. Kemudian X, Y ya, ini dari parameternya di sini 00 berarti list aksi. Nah, ini aksinya nih, aksi yang bisa dilakukan ya. Nah, artinya di dalam knowledge di sini, tapi knowledge dia memanggil rule ember ini ya, rule ember ini ya, berarti masuk ke sini nilainya semua, berarti kondisi awal 00 ya, kondisi awal 00. Nah, kemudian ya, kondisi awal menuju kondisi tujuan
Ya, kondisi tujuannya apa? Di sini kondisi awal 4L, yang di sini ngambil dari sini. Yang parameter ini cari X, cari Y. Nah, cari X, cari Y ini pada saat di main programnya ini, di main programnya. Anda di sini, nah di sini ya, dicari nanya komoditi air yang dicari mau berapa. Nah, X, Y ini dikirim ke sini. Ya, dikirim ke XY di sini ada 01 di sini 01 Anda masukkan maka terkirim ke sini. Ada tulis sini 1,0 1,0 ke sini. 11 ya 11 ini terkirim ke sini. Ya. Nah, ini masuk ke sini lalu dia mulai pencarian ya. Nah, di sini ada file status sama dengan 1. Nah, artinya adalah status ini untuk mengecek ya, untuk mengecek apakah yang dicari sudah ditemukan atau memang semua jalan sudah dicoba dan tetap tidak ditemukan. Ya, jika statusnya masih kurang dari 1, artinya dia melakukan pencarian. Begitu statusnya sudah 1, nah itu ada 2 kemungkinan. Apakah memang ditemukan ataukah memang tidak ditemukan. Sudah mencoba sekali kemungkinan. Nah, coba kemungkinannya apa? Di sini rule-nya. Rule 1 if ini, rule 2 ya. Nah, ini. Nah, if ini adalah implementasi dari rule-rule yang kita buka di sininya. Kita langsung ke tabelnya. Ini implementasi dari, nah ini mengisi penuh ember 4 liter. Nah, di sini if apakah X kurang dari 4 ya. Nah, ini artinya ini bisa dilakukan kalau dia kurang dari 4 ya. Ya. Nah, ini apakah kurang dari 4. Nah, di sini baru di sini ya. Nah, ini tapi ada tambah 1 ya. Nomor 1 karena ini proses ini akan mungkin berulang ya, kan sini Anda beri cerita awalnya akan berulang. Nah, di sini ada kita lewat. Nah, di sini ada semacam akan memberikan semacam tanda ya tanda ya sebagai tanda apakah angka yang dipilih akan menghasilkan keluaran yang tidak pernah keluar. Jadi misalnya langkah itu dipilih terus sebenarnya output dari langkah itu. Jadi sebelum dia memproses itu dia melihat kalau dijalankan outputnya apa nih? Outputnya udah pernah belum? Belum pernah. Nah, kalau belum pernah artinya belum ada X-nya. Misalnya 01 udah pernah belum pernah. Berarti bisa. Kalau ini nggak pernah, nah berarti terang. Nah, jadi dia mengecek ya setiap langkah itu. Jadi walaupun melakukan rule-nya sama, kalau rule yang sama ataupun rule yang berbeda menghasilkan output yang mungkin pernah keluar, maka dia akan membatalkan proses itu. Dia akan mencari rule yang lain di mana outputnya tidak pernah muncul. Ya. Karena itu makanya Anda perhatikan tadi tidak pernah dia menghasilkan outputnya sama. Ya, outputnya sama. Artinya kalau itu Anda biarkan, tidak Anda jaga, maka si program akan looping terus. Ya. Karena dia bisa bolak-balik seperti kita kalau baru mempelajari, kita melakukan permainan, kita kadang-kadang tidak mudah mengingat ini sebenarnya output angka ini udah pernah saya lakukan belum ya. Itu kalau kita secara permainan manual, secara program komputer angka yang sudah pernah kita buat itu diingat. Nah, kita bentuk dalam bentuk table ya. Jadi di sini ada yang nanti akan mengecek ya, apakah perintah ini akan nanti mengecek apakah bahwa itu pernah keluar atau belum. Kalau belum pernah keluar, maka langkah itu bisa dijalankan. Tapi kalau sudah pernah keluar, maka akan langsung di cancel. Ya. Ini rule dari di sini. Ya. Nah, ini nanti Anda akan share, Anda bisa pelajari dari program ini. Ya. Sehingga kemudian bisa Anda modifikasi atau mungkin menurut Anda ini terlalu kompleks, bisa ada
disederhanakan. Ya, ini memang versi awal, sebenarnya ini bisa cukup banyak disederhanakan untuk listrik case ini. Ya, ini contoh implementasi konsep AI yang case-nya case yang relatif sederhana, tapi udah menggambarkan disebut namanya program disebut namanya program kecerdasan buatan. Ya, dimana prinsipnya adalah bahwa Anda membuat satu program di mana program itu tidak pernah akan mengarahkan bagaimana mencapai tujuan, tapi kita cuma memberi batasan-batasannya. Seolah-olah dia nanti akan mencari cara sendiri. Mencari sendirinya di sini adalah dia mencoba rule yang sudah kita buat. Dari rule yang dia buat, dia melihat ini outputnya apa, sesuai nggak dengan yang dituju. Ini outputnya apa, sesuai nggak dituju. Nah, itu langkah itu terus yang akan dilakukan oleh program AI yang Anda buat. Oke, demikian untuk pelajaran hari ini ya. Nanti ada tugas ya, coba Anda modifikasi ya program ini, atau silakan Anda buat ulang program ini, dikerjakan berkelompok dengan embernya adalah ember 3 liter dan ember 5 liter ya, 5 liter. Oke, demikian ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa di komen atau melalui WhatsApp group. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.